Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja rapat paripurna mengesahkan rancangan undang-undang APBN tahun 2024 yang mana seperti pembahasan awal perkiraannya itu sesuai dengan hal-hal yang memang sudah dibicarakan antara pemerintah dengan DPR. Salah satunya adalah persamaan pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga tukar dolar. Mungkin yang agak berbeda adalah terkait dengan harga minyak ICP yang mana awalnya diusulkan 80, sekarang menjadi 82 tentu ya Pak Banggar, dan namun yang lain-lain masih sesuai dengan apa yang sudah menjadi perkiraan atau sepakatan yang dari awal sudah dibicarakan antara pemerintah dan DPR. Karenanya insya Allah kami DPR bersama pemerintah bersama-sama akan melaksanakan APBN ini. Kami berharap dan mendorong bahwa setelah APBN ini diketok untuk tahun 2024, memang pelaksanaannya adalah APBN yang berkeadilan untuk rakyat, memprioritaskan program-program prioritas dari pemerintahan Pak Jokowi hingga nanti masa berakhir bulan Oktober tahun 2024, sehingga bisa menyelesaikan semua permasalahan yang sampai hari ini belum selesai sesuai dengan target-targetnya. Karena kami berharap APBN ini memang APBN untuk rakyat, dan setelah 2 periode nanti ujungnya APBN terakhir ini emang akan berguna untuk rakyat. Selanjutnya nanti teknis bisa diteruskan oleh Ibu Menteri Keuangan beserta Ketua Banggar. Sebelumnya ada pertanyaan untuk saya? Ya, nggak jadi. Yang lain? Ya, silakan. Ya. Apakah Yang pertama, memang rapat paripurna hari ini fokus pada satu agenda, yaitu pengesahan RUU APBN tahun 2024. Jadi kami belum tidak membawa agenda-agenda lain, nanti akan ada paripurna selanjutnya yang tentu setelah melalui mekanisme Rapim dan Bamus untuk membahas hal-hal yang lain terkait dengan mekanisme yang ada di DPR. Kedua, dengan sudah disepakatinya pendaftaran capres dan cawapres, yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober, kan waktunya masih panjang. Masih, walaupun itu dipercepat, namun waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan, sehingga tentu saja capres yang belum mengumumkan cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin aja dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Mungkin itu cukup dari saya. Sekarang saya persilakan Ibu Menteri Keuangan dengan Ketua Banggar untuk meneruskan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan RUU APBN tahun 2024. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan, untuk APBN 2024 alhamdulillah hari ini telah disetujui dan telah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk menjadi Undang-Undang APBN 2024 yang berisi banyak sekali hal-hal yang sangat penting untuk pelaksanaan dan kontinuitas dari pembangunan Indonesia. Tadi telah disampaikan oleh Pak Said, Ketua Badan Anggaran, dan saya juga mendukung bahwa situasi dari perekonomian global dan geopolitik itu harus menjadi salah satu hal yang perlu untuk kita waspadai. Oleh karena itu, kami, pemerintah bersama DPR akan terus juga melihat berbagai dinamika global, meskipun dalam 3 tahun terakhir perekonomian Indonesia memiliki daya tahan atau resiliensi dan juga prestasi yang tetap terjaga baik. Baik itu dari sisi pertumbuhan ekonomi yang
terjaga di atas 5% selama 7 kuartal dan juga dari inflasi yang relatif rendah serta berbagai perbaikan dari indikator-indikator pembangunan seperti penurunan kembali dari sisi tingkat pengangguran, kemiskinan. Namun PR masih sangat banyak sehingga tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir dari kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin difokuskan untuk menggunakan APBN 2024 untuk satu, terus mendukung transformasi ekonomi, namun juga dari sisi inklusivitas dan sustainabilitasnya ditekankan. Itu artinya APBN dalam hal posturnya yang telah disetujui oleh DPR untuk menggunakan baik dari sisi pendapatan negara yang sebesar 2.802,3 triliun, terutama dari perpajakan 2.309,9 triliun, dan PNBP atau penerimaan negara bukan pajak sebesar 492 triliun akan digunakan untuk berbagai aktivitas untuk mendukung transformasi ekonomi, untuk menekankan dan memperbaiki indeks pembangunan Indonesia, terutama dari sisi manusianya, yaitu dari sisi IPM, kemiskinan ekstrim, stunting, dan juga dari sisi tingkat kemiskinan serta pengangguran Gini coefficient. Kita juga akan terus memonitor perkembangan global sehingga belanja-belanja negara akan terus difokuskan di dalam rangka untuk mendukung terutama masyarakat-masyarakat di kelompok 40% terbawah. Seperti dari sisi belanja perpajakan yang sebesar 352 triliun itu mayoritas adalah untuk membebaskan rakyat dari pajak terutama yang pajak berhubungan dengan bahan makanan dan kebutuhan pokok, kesehatan, serta pendidikan. Kita juga menggunakan untuk APBN di dalam rangka untuk memperbaiki kesejahteraan di level masyarakat, terutama untuk kelompok keluarga harapan dan mereka yang mendapatkan dukungan sembako. Kita juga menggunakan APBN untuk mendorong dan mendukung UMKM. Kita alokasikan tahun depan dari sisi subsidi KUR sebesar 47,8 triliun, ini artinya bisa membiayai lebih dari 300 triliun rupiah kredit usaha rakyat yang bisa disalurkan kepada para UMKM yang jumlahnya lebih dari 7,2 juta. APBN juga akan terus mendorong transformasi ekonomi, termasuk hilirisasi, baik untuk mobil listrik maupun baterai, dan juga hilirisasi dari sisi sektor pangan. APBN 2024 juga akan terus mendorong dan mendukung pembangunan IKN dan pelaksanaan agenda nasional paling penting, yaitu pemilu tahun 2024. Saya juga berterima kasih kepada Pak Said dan DPR karena telah menyetujui defisit APBN yang lebih kecil, yaitu 2,29% atau nilainya 522,8 triliun. Ini penting karena situasi dunia memang sedang dalam kondisi yang cenderung suku bunganya tinggi dalam waktu yang cukup lama, sehingga kita terus berhati-hati di dalam mengelola defisit dan utang. Mungkin dari saya seperti ini, Mas Said. Baik, kawan-kawan wartawan semuanya, sebagaimana disampaikan oleh Badan Negara termasuk pemerintah, kita tahu tantangannya baik eksternal maupun internal, dan kita yakini bahwa kita kaya dengan pengalaman dalam setiap babak tahun demi tahun. Bahkan ketika COVID-19 kita sangat pesimis, tapi justru kita tumbuh lebih cepat, kita lebih kuat, dan hari ini sebagaimana disepakati oleh pemerintah, pertumbuhan di tahun depan adalah 5,2%. Bagi saya apa yang disampaikan oleh pemerintah dan bangga dan yang disepakati bersama dan sudah di paripurna, 5,2% itu adalah APBN optimis kalkulatif. Semua risikonya kita mitigasi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, dan yakinlah takdir akan memihak kita. Terima kasih. Cukup? Cukup. APBN aja ya. Satu aja. Yuk.
Penerimaan perpajakan tidak menurun, masih tumbuh 6%. Total penerimaan negara sampai Agustus masih tumbuh 3%. Yang menurun adalah dari pabean dan cukai, terutama dari sisi cukai dan dari bea keluar karena adanya hilirisasi. Jadi strategi kita untuk terus menjaga target penerimaan negara tahun ini kita lakukan dengan terus melakukan perbaikan dari sisi kebijakan perpajakan, ya. Kita tetap mendukung untuk menjaga terutama masyarakat yang lemah, namun juga akan melakukan enforcement terutama sesudah adanya program tax amnesty dan pengungkapan sukarela. Kita juga akan terus memperbaiki dari sisi tata laksana pajak kita, termasuk melakukan tindakan tegas kepada aparat pajak yang tidak baik dan juga meningkatkan kemampuan dari sistemnya, termasuk membangun Cortex yang sekarang ini sedang berjalan, insya Allah akan bisa siap pada tahun depan. Jadi kita tetap optimis namun waspada untuk penerimaan pajak bisa tercapai. Cukup ya, thank you. Terima kasih semuanya.